wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada tema 4 kali ini kita akan belajar tentang gerak anggota tubuh dalam tari. Nah, sebelum belajar Ustadzah mau cek semangatnya terlebih dahulu ya. Mana semangatmu? Jawabannya, ini semangatku, asik-asik jos, asik-asik jos. Nah, pada bagian satu ini kita akan belajar tentang gerak anggota tubuh. Ayo, apa saja ya anggota tubuh yang bisa digerakkan? Gerak anggota tubuh. Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Manusia memiliki beragam anggota tubuh, ada kepala, badan, dan kaki. Semua bagian tubuh tersebut dapat bergerak. Selain kepala, badan, dan kaki, anggota tubuh yang lainnya yang bisa digerakkan adalah tangan. Setelah ini, mari kita simak ya contoh gerakan kepala, badan, kaki, dan tangan. Yang pertama adalah contoh gerakan kepala dalam tari. Yang pertama adalah gerakan menggeleng atau menengok ke kanan dan ke kiri. Yang selanjutnya adalah gerakan apa lagi ya? Gerakan menengadah. Menengadah yaitu mendongakkan kepala ke atas. Yang selanjutnya adalah gerakan menunduk. Nah, selanjutnya ada gerakan pacak gulu. Dan yang terakhir adalah gerakan berputar. Nah, kepalanya diputar seperti ini. Ini tadi adalah contoh gerakan kepala dalam tari. Nah, selanjutnya coba kita simak contoh gerakan tangan dalam tari. Yang pertama, gerakan ngeruci. Gerakan ngeruci yaitu keempat jari lurus dan untuk jari jempol itu ditekuk. Gerakan yang kedua adalah gerakan ngiting. Gerakan ngiting ini menyatukan antara jari jempol dan jari telunjuk, dibentuk seperti lingkaran. Ketiga jari yang lainnya itu melengkung. Yang ketiga adalah gerakan menggenggam. Contohnya seperti gambar di samping ya. Nah, yang keempat ini gerakan merentang, yaitu meluruskan kedua tangan. Harus lurus ya. Yang kelima adalah gerakan melambai, melambaikan tangan ke kanan dan ke kiri. Dan yang paling terakhir itu adalah gerakan melenggang. Sedangkan contoh gerakan kaki dalam tari adalah gerak mendak. Gerak mendak itu adalah menyatukan tumit, agak dibuka sedikit ya, kemudian lututnya ditekuk sedikit. Coba lihat gambar di samping. Yang selanjutnya adalah gerakan jinjit. Gerakan jinjit semuanya sudah pernah melakukannya ya. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Yang ketiga ada gerakan lari. Gerakan lari ini juga terdapat dalam tari. Yang terakhir adalah gerakan jalan. Nah, semuanya tadi itu adalah contoh anggota gerak dalam tari. Yang selanjutnya adalah posisi badan dalam menari. Ada posisi apa saja ya? Yang pertama itu adalah posisi badan tegak. Posisi badan tegak yaitu berdiri lurus, tegak semuanya. Yang kedua adalah posisi membungkuk. Dan yang ketiga adalah posisi condong. Kalau condong itu agak miring sedikit ya, berbeda dengan gerakan membungkuk. Tadi adalah macam-macam posisi badan dalam menari. Ada tegak, membungkuk, dan condong.
Untuk selanjutnya adalah macam-macam gerak. Ayo, kalau macam-macam gerak ini ada macam gerak apa saja ya? Macam gerak yang pertama adalah gerak di tempat. Menari melakukan gerak tari hanya pada satu tempat saja. Penari tidak berpindah tempat. Gerakan tersebut disebut dengan gerak di tempat. Gerakan ini bisa dilakukan sambil duduk atau sambil berdiri. Nah, contoh gerakan di tempat antara lain adalah gerakan melenggang. Yang selanjutnya adalah gerakan mengepak. Dan yang terakhir adalah gerakan ukel. Gerakan ukel yaitu merentangkan kedua tangan dan pergelangan tangan ini diputar. Apakah hanya ini saja? Tentunya masih banyak contoh yang lainnya lagi ya. Selanjutnya, gerakan kedua adalah lawan dari gerak di tempat, yaitu gerak berpindah tempat. Saat melakukan gerakan tari, penari berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Gerak tersebut disebut gerak berpindah tempat. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Contohnya adalah melangkah ke depan dan ke belakang, lalu melangkah berputar. Ada juga melangkah ke samping, lalu merendah. Kemudian gerak tari berjalan, lalu melompat. Untuk materi keempat adalah gerak meniru hewan. Setiap hewan memiliki gerak yang unik. Pernahkah kamu melihat kupu-kupu? Bagaimana kupu-kupu terbang? Kupu-kupu terbang dengan mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Ayo kita sekarang mempraktikkan gerakan kupu-kupu. Apakah semuanya sudah siap? Oke, rentangkan kedua tangan, kemudian anggaplah tangan sebagai sayapnya. Kemudian kepakkan ke atas dan ke bawah. Selain itu, ada contoh gerak lagi, yaitu gerakan hewan kelinci. Ayo sekarang tirukan gerak kelinci semuanya. 1, 2, 3. Yang selanjutnya adalah gerakan angsa. Angsa ini memiliki leher yang panjang. Oleh karena itu, kalian bisa menggunakan tangan kalian sebagai kepala dan lehernya. Nah, sekarang coba kalian tirukan hewan berikut ya. Yuk, yang pertama itu ada gambar apa? Ya, yang pertama itu adalah gambar ayam. Coba sekarang kita tirukan gerak ayam. Yuk, tirukan gerak ayam. Ada yang tahu bagaimana itu gerak ayam? Kita praktekkan ya. 1, 2, 3. Praktekkan gerak ayam. Yang kedua itu gerakan katak. Gerakan katak seperti apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Katak itu kalau bergerak bagaimana? Ayo tirukan gerakan katak. 1, 2, 3. Bisa? Nah, yang terakhir ya sekarang. Yang terakhir ini gerakan apa? Ayo. Ya, gerakan burung terbang. Oke, seperti tadi ya, seperti gerakan kupu-kupu ya. Oke, sekarang kita tirukan gerakan burung terbang. 1, 2, 3. Kepakkan tangannya seolah-olah seperti sayap. Nah, apakah semuanya sudah bisa? Jangan lupa ya, hari ini kalian tetap berlatih dan belajar lagi. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. KBMDSD Anak Saleh, jauh di mata, dekat di hati. Sampai ketemu minggu depan lagi ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.